Oke, saya ulangi. Untuk yang itu tadi, yang berkaitan dengan apa, eee, paru-parunya. Kemudian ketika memang ada sumbatan yang terjadi akhirnya, satu, aliran darah pasti akhirnya jadi tidak lancar, yang kemudian di situ akan mempengaruhi banyak hal. Eee, karena aliran darahnya misalnya terjadinya di paru-paru, otomatis akhirnya pengangkutan oksigennya di sini tidak maksimal, sehingga bagian tubuh yang lain yang pasti membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme, itu akan terhambat. Terus kemudian, kalau kita bilangnya sampai misalkan mengalami sesak nafas, sebenarnya kalau itu terjadi ketika gangguan itu, munculnya di, saluran pernafasan sebenarnya, lebih ke sana. Kalau memang permasalahannya ada di pembuluh darah dan kemudian, pengangkutan oksigennya yang bermasalah, lebih ke tadi sih, mungkin akhirnya metabolisme yang tidak akan terhambat, kemudian proses penghasilan energi akan berkurang. Nah, mungkin harus bisa dibedakan itu ya. Kalau misalkan tadi apa, istilahnya sesak nafas itu kan berarti akhirnya banyak macamnya ya sesak nafas itu, seperti yang sempat kita bahas, beberapa minggu lalu tentang apa, sistem respirasi. Di situ kan, dijelaskan ada kemungkinan sesak nafas itu karena misalkan seperti emfisema yang itu akhirnya, apa, gelembung-gelembung alveolusnya sudah mengalami penurunan elastisitas sehingga dia itu butuh tenaga lebih untuk mengembang sama mengempiskan gelembung alveolus tersebut. Atau kemudian, yang kasusnya apa, bronkitis atau asma begitu ya, itu yang akhirnya memang permasalahan itu ada di salurannya, yang kemudian jalurnya menyempit dan lain sebagainya. Nah, it itu tadi tuh beberapa kasus yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada pernafasan yang tadi apa, menyebabkan sesak nafas. Tetapi kalau permasalahannya memang kalau kita bilangnya emboli itu kan memang di saluran ini ya, apa namanya, pembuluh darah. Jadi, permasalahannya lebih ke tadi itu, pengangkutan oksigennya. Jadi harus bisa dibedakan 2 itu. Mungkin ada yang mau menanggapi kelompok D? Sebelum lanjut tadi yang kelompok A mungkin, ada yang ingin menyampaikan ininya? Saya ingin menanggapi, Pak. Silakan. Di sini saya sempat searching juga, tapi uh, searchingnya itu berupa gejala-gejala pasien ketika emboli. Nah itu salah satunya itu sesak nafas yang muncul secara tiba-tiba. Namun emang sesak nafasnya nggak dijelaskan lebih lanjut sih Pak itu berasal dari mana. Jadi saya mengatakannya seperti itu. Oke. Mungkin nah, Nah, ini ya susahnya Kak, kalau kita lihatnya tadi kan terjadinya emboli itu di dalam tadi ya, di pembuluh darah, kemudian akhirnya ngefeknya keluar ya mungkin tadi itu tergantung kalau memang tadi di paru-paru mungkin bisa terjadi seperti itu tadi, karena akhirnya yang di paru-parunya sendiri mengalami, kekurangan pasokan oksigen tadi itu, sehingga akhirnya, eee, terjadi sesak nafas. Tapi kalau kita lihat secara apa, sistem bekerjanya kalau memang masih permasalahannya di pembuluh darah, mungkin itu tadi, efeknya yang lebih jauh bisa terjadi karena, bisa menyebabkan tadi itu apa, sesak nafas, seperti itu. Ini ada lagi dari kelompok D? tidak ada Pak. Terima kasih Pak. Oke. Untuk kelompok A bagaimana tadi? Saya izin menjawab, Pak. Silakan. Karena itu yang Bapak maksud, kalau saya belum menemukan paper sih, Pak, kayak yang Bapak maksud, karena bagian saya lebih ke intro begitu, Pak, sama rekan saya Umu. Jadi kami tidak menemukan paper tersebut. Atau mungkin ada dari teman kami yang pernah membaca paper seperti yang Pak Alfian maksud, mungkin bisa bicara. Terima kasih. Oke. Kalau hemodialisa mungkin karena alatnya itu cukup besar ya dan memang ada bagian-bagiannya. Cuma di situ yang harus kalian tangkap peran paling besar itu ada di dialisernya. Yang itu memang dia pengganti ginjalnya itu sebenarnya. Alat-alat yang lain, bagian yang lain itu supporting dalam arti nanti bisa menyebabkan terjadinya adanya aliran, terus kemudian di mana nanti akhirnya yang sisa itu dibuang dan lain sebagainya. Nah, itu bagian-bagian yang lain. Seperti misalkan cairan dialisat. Cairan dialisat itu kan
isinya sebenarnya seperti cairan tubuh, tapi kemudian dengan adanya konsentrasi tertentu di cairan dialisat itu menyebabkan tadi itu istilahnya apa-apa yang ingin dibuang atau yang ingin diekskresikan tapi oleh ginjal itu nggak bisa. Nah, akhirnya bisa dilakukan di alat hemodialisis ini begitu. Baik, Pak. Yang lain mungkin dari anggota kelompok A mungkin sempat menemukan nggak? Atau mungkin ada keuntungan yang lain. Tadi kan saya sempat sebutkan tuh keuntungannya menggunakan antara dua macam membrannya itu, membran dialisernya. Mungkin ada yang lain? Kalau masih belum ada, kita lanjut aja ke kelompok B ya, CAPD. Yang ini sebenarnya berkaitan dengan yang kelompok A, karena di sini prinsipnya sama, tetapi mekanismenya yang berbeda. Prinsipnya istilahnya ingin membuang zat sisa yang akhirnya itu keluar juga bersama urin. Nah, di sini ingin prosesnya ini bukan lagi dengan di alat di luar, tapi di sini memanfaatkan membran peritoneal yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, tetapi yang dijawab. Oh, bagus nih, ini ada beberapa yang sudah di-reply. Ada 7 pertanyaan yang sudah di-reply, ada 5. Nah, ini kalau untuk CAPD, nah ini yang mungkin ini menarik, ada satu yang berkaitan dengan cairan dialisat. Oke, ini nanti berkaitan dengan ini sebenarnya yang ada di hemodialisis ya. Biasanya memang cairan dialisat seperti yang saya sampaikan tadi ya, cairan dialisat itu mirip sama cairan tubuh, tapi dia itu punya konsentrasi tertentu yang nanti itu bisa menyebabkan adanya perbedaan konsentrasi yang nanti jadi driving force di sini. Kembali ya, muncul istilah driving force yang itu sangat penting sehingga akhirnya bisa istilahnya tadi itu menarik yang ingin dikeluarkan atau istilahnya yang terlalu berlebihan di dalam urinnya itu bisa ditarik keluar seperti itu. Di sini tadi yang sudah sempat saya review ada 2 pertanyaan. Nah, ini yang cukup menarik nih, pertanyaan dari Sablina, tapi sudah dijawab dengan baik oleh Aini. Nah, di sini Sablina bertanya, penggunaan CAPD memungkinkan pasien untuk bergerak bebas. Apakah pergerakan pasien ini dapat mempengaruhi proses dialisis yang berlangsung, serta apa dapat menimbulkan komplikasi lain seperti malposisi akibat gerakan. Nah, ini benar yang dibilang sama Aini, memang harus dibedakan ya, yang dimaksud jadi keunggulan di sini. Keunggulan CAPD dibandingkan hemodialisis itu terletak pada sisi mobilitas. Itu adalah titik tekan utama kenapa muncul CAPD. Jadi kalau orang hemodialisis itu pasti harus ke rumah sakit karena hemodialisernya kan adanya alat hemodialisisnya itu adanya di rumah sakit seperti itu, dan orangnya harus antri, nunggu lama. Prosesnya pun kan nggak sebentar begitu. Orang cuci darah itu sekitar 4 jam gitu kalau nggak salah, tergantung kondisinya seperti apa. Biasanya nanti itu dipreskripsikan sama dokter 1 minggu itu berapa kali, kemudian setiap kali nanti cuci darah itu berapa jam kayak begitu. Ada yang paling parah misalkan sampai 3 kali dalam 1 minggu, 1 kali cuci darah itu 4 jam. Ada yang sampai seperti itu. Nah, proses istilahnya wirawirinya ke rumah sakit inilah yang kadang itu malah menyebabkan pasien tuh jauh lebih drop kondisinya. Dan tadi itu dari sisi istilahnya orangnya sendiri sudah sakit, kemudian proses menunggu di rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga muncul CAPD ini yang kemudian bisa jadi solusi alternatif agar orang itu bisa melakukan cuci darah atau
istilahnya mau mengeluarkan zat-zat sisanya itu di sini bisa dilakukan di rumah. Nah, tetapi di rumah pun akhirnya harus nanti harus ada training dulu terlebih dahulu, entah itu untuk yang penggunanya, orang-orang yang merawat dan lain sebagainya. Karena itu jadi hal yang sangat krusial di sini. Yang CAPD sendiri di sini sangat rentan terhadap infeksi sebenarnya, karena kita kalau misalnya dari yang rumah sakit kan udah pasti seharusnya terjaga ya higiennya, jadi lebih bersih lingkungannya, kemudian minim bakteri dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau di rumah mungkin kalau misalkan kondisi rumahnya bisa diatur dan lain sebagainya, sangat memungkinkan untuk kemudian menjadi sangat bersih. Tetapi kemudian kita juga harus ingat kalau di rumah itu kan lebih lebih sering ketemu orang keluar masuk dan lain sebagainya. Yang itu akhirnya jadi tambah resiko sebenarnya untuk orangnya. Tetapi tadi keuntungannya jadi lebih orangnya nggak perlu mobilitas ke rumah sakit bolak-balik dan lain sebagainya. Tetapi harus menjaga higienitasnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari kelompok B tentang CAPD ini? Bagaimana kelompok B? Mohon tanggapannya. Izin bertanya, Pak. Oke. Kemarin Bidin ada nanya maksimal umur pakai kateter yang di dalam peritoneum itu berapa lama. Terus dia menemukan sumbernya kan dia nyatakan 6-8 tahun. Tapi saya nemukan 6 bulan. Kalau menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Yang benar gitu. Oh, itu saya sempat saya sempat reply kalau nggak salah itu. Nah, mungkin ini ya untuk kelompok B mungkin nanti bisa menambahkan. Nah, kalau untuk saya pribadi sebenarnya ini dari apa yang saya tahu gitu ya. Untuk CAPD sendiri tadi itu tergantung kembali lagi ke bagaimana higienitas dari yang di rumah. Kalau kita bilang masalah membrannya, si membran peritoneal di sini itu jauh lebih istilahnya ya, gampangnya bilang mungkin akan jauh lebih tahan lama, asal tadi itu kayak misalkan penggantian cairan dialisa dan lain sebagainya itu jauh lebih teratur, kemudian tetap dijaga kebersihan dan lain sebagainya. Dan saya mungkin akan lebih setuju dengan waktu yang tadi itu sekitar 6 bulan tadi itu dibandingkan yang sampai 6-8 tahun. Karena kembali lagi sih ke bagaimana orang atau istilahnya pengguna dari CAPD itu sendiri. Biasanya itu yang sering jadi permasalahan tadi itu yang saya sampaikan, infeksi di tempat kan pasti ada lubang untuk kemudian mengeluarkan ada semacam selang atau kateter begitu. Nah, di bagian itu yang sering kemudian terjadi infeksi begitu kalau misalkan lingkungannya itu tidak bersih, tidak steril begitu. Mungkin dari kelompok B bisa tadi menyampaikan apa yang disampaikan Bidin atau mungkin dapat sumber yang lain yang menyebutkan mungkin bisa tahan lama tapi dengan kondisi seperti apa begitu. Silakan. Atau dari kelompok A tadi ini masih belum muncul tadi. Belum ada jawabannya Mas Yan. Ya Pak, jadi sebenarnya kan kalau dari yang saya baca
Kapan dia itu diganti tergantung dari kondisi kateternya. Jadi lama pemakaiannya tuh tergantung bagaimana cara kita merawatnya. Misalnya kalau udah, dia kan itu masuk ke bagian kayak membran lipid gitu di peritoneum. Misal kalau sudah ada nampak plak-plak dari lemak-lemak, terus sudah ada kotoran-kotoran, dan dia tidak bisa menjaganya dengan baik, kebanyakan para ahli atau spesialisnya meminta untuk mengganti kateter tersebut gitu. Jadi memang tergantung pada perawatannya. Memang akhirnya seperti itu ya, tapi tadi itu yang lebih ditekankan kenapa metode ini tuh banyak disosialisasikan karena dari sisi mobilitas. Saya sempat di jawaban pertanyaan tersebut saya sempat menyebutkan ada istilahnya itu infeksi nosokomial atau istilahnya infeksi yang itu disebabkan karena adanya lingkungan bakteri yang ada di rumah sakit kayak begitu. Nanti coba dicek deh. Jadi malah ketika orang itu istilahnya ke rumah sakit ingin berobat, terus kemudian tapi di rumah sakit itu waiting time-nya itu terlalu lama, entah itu antri untuk cuci darahnya atau menunggunya, administrasi begitu. Yang kemudian akhirnya untuk orang-orang yang sakit pasti kan rentan gitu ya, imun tubuhnya itu pasti waktu lagi turun begitu. Nah itu akan jauh lebih gampang terkena infeksi yang lain, terutama kayak misalkan yang ada sisi istilahnya saya agak lupa. Jadi ada di bagian tubuhnya ada bagian yang sudah pernah dibedah dan lain sebagainya, yang itu akan jauh lebih rentan untuk mengalami infeksi gitu. Nah itu akhirnya malah terjadi infeksi ketika orangnya itu di rumah sakit tadi itu dalam waktu menunggu dan lain sebagainya. Nah itu biasanya disebutnya infeksi nosokomial. Itu yang akhirnya pengen menghindari hal tersebut karena memang yang untuk orang yang gagal ginjal tuh harus, kalau yang pakai hemodialis kan harus sering-sering ke rumah sakit nih, sehingga akhirnya pasti akan selalu gampang terpapar untuk yang seperti itu tadi, sehingga akhirnya dicoba dikenalkan yang bisa dilakukan di rumah dengan CAPD, tetapi tetap akhirnya higienitasnya yang harus dijaga. Kalau misalkan nggak higienis ya sama aja kayak di rumah sakit jatuhnya jadinya gitu kan. Tetapi dari sisi saya kurang tahu kalau dari sisi istilahnya cost efektif, lebih efektif manakah dari sisi biaya yang dikeluarkan antara kemudian cuci darah dan juga yang CAPD. Setahu saya kalau di Indonesia kan cuci darahnya sudah masuk BPJS ya kalau nggak salah, jadi harusnya sudah banyak tercover begitu. Ada yang tahu mungkin yang lain info-info terkait ini mungkin? Izin menanggapi Pak. Silakan. Kalau berdasarkan dari jurnal yang saya baca, untuk dari sisi biayanya di CAPD ini dia memberikan solusi dari masalah biaya yang mahal yang dihabiskan untuk hemodialisa, Pak. Oh malah jadinya ini ya lebih banyak tertekan karena orangnya nggak perlu mobile, terus kemudian biaya dari cuci darah yang terus-menerus di rumah sakit bisa ditekan dengan melakukan itu di rumah begitu ya? Iya begitu Pak. Nah ini bagus nih. Biasanya itu ada yang ini ya, biasanya itu orang-orang farmasi yang melakukan seperti ini, ada nama salah satu sub bidang begitu, ada namanya farmakoekonomi. Jadi di situ di bidang ini itu membahas bagaimana istilahnya cost efektif biasanya obat, termasuk biasanya ada health technology seperti ini. Nah itu diharapkan apakah kemudian dengan pengenalan metode yang baru itu mampu istilahnya memberikan alternatif yang di sini dia tuh lebih cost efektif, sehingga akhirnya lebih banyak memberikan keuntungan, terutama bagi misalkan dilihat case-nya lagi ya, apakah kemudian banyak terjadi di misalkan kalau di Indonesia masih banyak orang yang menengah ke bawah dan lain sebagainya. Biasanya dicek di situ untuk mengetahui cost efektifnya seberapa. Dan ini banyak sekali studi-studi seperti ini yang kemudian biasanya obat sih, karena obat tuh regulasinya sangat cepat biasanya ya, banyak obat A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah itu dicek bagaimana efektivitasnya di suatu area tertentu, karena biasanya area A dengan area B itu bisa aja dengan obat yang sama itu efek
bukan efeknya, tapi efeknya mungkin sama ke orang, tapi bagaimana orang menerima itu dan mau istilahnya menggunakan metode atau obat itu yang biasanya berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain, seperti itu. Saya ada teman saya yang di bidang ini farmakoekonomi dan melihat bagaimana suatu obat itu bukan obat ya, penyakit mungkin lebih tepatnya. Nah itu untuk diabetes pada orang yang hamil kalau nggak salah. Nah itu antara orang yang tinggalnya di dataran tinggi sama yang di dataran rendah itu kalau pakai obat yang sama itu hasilnya bisa berbeda gitu ternyata. Sampai yang seperti itu tuh berpengaruh kayak gitu. Oke, kembali ke topik. Yang kelompok A masih belum ada nih. Kalau belum ada, saya masuk ke kelompok C. Ayo nih kelompok C segera ditanggapi ya, pertanyaannya udah numpuk banyak. Saya nggak tahu nih apakah double-double atau enggak. Coba nanti cek satu-satu. Ini baru 2 yang muncul. Nah, ini satu pertanyaan tadi dari saya, satu lagi ini dari Dwi Meli. Pertanyaan ini tadi saya belum, ini baru seperti tadi belum ada. Untuk aterosklerosis sendiri, apakah ada jenis pembuluh darah yang lebih rawan mengalaminya? Jika ada, mungkin dijelaskan kriterianya seperti apa. Ini sudah dijawab oleh Bidin ya. Di sini umumnya terjadi di arteri jantung. Nah, kalau arteri jantung bukan aorta ya, tapi lebih tepatnya dibilang coronary artery. Gitu. Kalau aorta kan cuma yang besar sendiri, paling besar gitu yang keluar dari jantung. Nah, kalau kita bilangnya arteri di jantung itu mungkin lebih tepatnya dibilangnya coronary artery atau arteri koroner begitu. Nah, itu dan memang benar di sini sering terjadi penyumbatan pembuluh darah akibat penumpukan dari ini sendiri tadi kolesterol sehingga hanya terjadi aterosklerosis. Mengeras menjadi plak itu mengalami namanya semacam pengapuran begitu. Jadi istilahnya kalau misalkan kolesterolnya menumpuk kemudian terlalu lama, sempat saya bahas ya kalau nggak salah sempat di biomekanik juga saya bahas itu menyebabkan penyempitan pembuluh darahnya dan memang akhirnya kalau ini terjadinya di jantung otomatis jantung nanti sendiri pasti istilahnya kekurangan pasokan oksigen untuk adanya metabolisme sehingga akhirnya terjadi gagal jantung atau selain gagal jantung yang sering kemudian ini kelistrikan jantungnya yang terpengaruh dan lain sebagainya karena tadi itu asupan oksigennya berkurang. Dan memang kalau ini sangat-sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Jadi istilahnya bagaimana kemudian pola makan, kemudian misalnya mengonsumsi alkohol ataupun merokok itu sangat-sangat berpengaruh ke yang satu ini. Tadi itu istilahnya lebih ke penumpukan kolesterol yang ada di jantung. Seperti itu. Nah caranya bagaimana mengatasi ini? Ini seperti yang sempat dijelaskan sebelumnya. Kalau yang ini pasti menggunakan kalau sudah sampai sumbatannya ini ya keras begitu, tergantung jenis sumbatannya. Ini saya ingat kalau ada yang waktu jawab kuis yang berkaitan dengan ini tuh ada yang menjawabnya itu lengkap, misalkan tergantung sumbatannya akhirnya. Kalau sumbatannya itu panjang, itu sangat tidak mungkin untuk memakai stand. Karena kalau stand kan ukurannya pasti ada batasnya gitu. Tapi kalau sumbatannya ini cukup panjang, nah itu biasanya akhirnya ya pembuluh darahnya dipotong, kemudian harus disambung. Nah itu yang menggunakan akhirnya artificial blood vessel atau pembuluh darah buatan dipakai di sini. Nah itu bisa tadi itu dipotong kemudian disambung lagi atau di bypass, dibuatin jalur lain seperti itu. Tapi tetap jauh ini ya sangat beresiko ya ketika membuatkan jalur seperti itu. Kemudian, nah selain di jantung
aterosklerosis ini juga bisa terjadi di anggota tubuh yang lain begitu. Misalkan terjadi yang biasanya sering terjadi itu di ekstremitas biasanya malahan. Jadi saya tahu itu ada beberapa case tuh sering terjadi misalkan di pembuluh darah, saya nggak hafal namanya ya, yang misalkan di tangan dan kaki itu sering terjadi juga. Jadi memang adanya penumpukan kolesterol tadi itu yang menyebabkan adanya penyempitan pembuluh darah. Nah, ini untuk kelompok C segera nih ditanggapi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Atau mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sejauh ini dari saya belum, Pak. Kemudian kita lanjut ke D. D tadi udah. Emboli tadi sudah ya, karena sudah dibahas. Kita ke E, ventilator. Ventilator di sini, nah ini kelompok yang ventilator ini membahasnya spesifik kemarin. Ventilatornya yang dipakai adalah yang negative pressure. Di sini, kalau saya sendiri yang sempat saya tanyakan itu terkait dengan ventilator tapi untuk bayi atau anak-anak. Nah, itu seperti apa? Jadi, memang ada beberapa kasus yang kemudian menyebabkan ketika bayi baru lahir atau umurnya masih beberapa bulan seperti itu, ada kalanya kesusahan untuk bernafas karena mungkin tadi itu anggota tubuhnya masih belum berkembang dengan baik sehingga proses bernafas itu terganggu begitu. Yang kemudian, nah ini muncul nih jawaban dari ISMI, ada saya agak lupa ini nama modelnya CPAP, saya agak mungkin bisa diceritakan sedikit dari kelompoknya ISMI atau anggota kelompoknya tentang mode CPAP dari ventilator ini. Bagaimana? Izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh ISMI. Kalau dari pertanyaannya itu kan apakah ventilator itu baik digunakan untuk bayi yang baru lahir ataukah tidak? Dan dari kami menjawab bahwa ventilator ini memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Mungkin kalau sisi positifnya itu bisa memberikan pertolongan pertama, terutama untuk bayi yang baru lahir itu agar tidak mengalami kecacatan atau komplikasi yang nanti bisa berpengaruh sama tumbuh kembangnya ke depannya. Tetapi juga memiliki kontradiksi, mungkin dari hal-hal yang sederhana seperti adanya lecet di kulit, kemudian juga distensi atau kembung di bagian abdomen, sampai nanti ada infeksi, kemudian juga beberapa penyakit yang bisa berpengaruh kepada paru, mata, dan otak bayi. Untuk itu, dalam ventilator untuk bayi ini perlu perhatian khusus. Jadi mungkin dari pemilihan
jenisnya itu yang dipilih kepada bayi itu juga harus diperhatikan. Mungkin kalau Ismi di sini memberikan ide untuk memberikan ventilator CPAP, di mana ini itu ventilatornya udara yang dihembuskan itu bersifat kontinu. Jadi ventilator yang ini tuh saling berkesinambungan. Yang pertama itu CPAP dan yang kedua itu BiPAP. Kalau misalnya CPAP ini lebih kontinu, jadi apa yang masuk sama dengan apa yang keluar. Jadi tekanan maupun volumenya itu sama. Tetapi kalau BiPAP itu lebih ke bisa berbeda, oksigen yang masuk ataupun yang keluar itu bisa diatur seberapa besar yang mau masuk atau yang keluar. Kalau di sini Ismi memberikan ide untuk CPAP karena mungkin dirasa sudah cukup untuk itu. Kemudian selain memilih jenis ventilatornya juga memilih sungkupnya yang pas seperti apa, karena ada beberapa kasus kalau mungkin bayi itu kan sensitif, terus juga ada yang mungkin wajahnya kecil atau bagaimana, jadi perlu menyesuaikan dengan itu. Kemudian juga dengan kebutuhan tekanan dan volumenya tadi juga perlu disesuaikan. Dan selain itu juga perlu dilakukan pemantauan. Jadi apakah kondisinya itu semakin membaik dan semakin stabil ataukah sebaliknya. Dan kalau misalnya sebaliknya mungkin perlu dievaluasi bagian mana yang kurang atau bagian mana yang masih belum sesuai dengan bayi tersebut. Mungkin dari teman-teman bisa menambah. Kalau dari saya biasanya kan untuk CPAP sendiri itu kan digunakan bagi pasien untuk yang sleep apnea atau dia itu tidak stabil untuk pusat kendalian pernafasan. Nah, biasanya untuk CPAP ini digunakan bagi bayi yang lahirnya itu prematur, sehingga untuk membantu untuk membantu permasalahan pada pernafasan itu sendiri, Pak, yang belum sempurna berkembangnya, sehingga dibutuhkan CPAP untuk membantu proses pernafasannya. Oke, nah dari apa yang disampaikan Salwa sama Ismi tadi, benar ya, itu bisa jadi salah satu, itu kan istilahnya mode yang ada di ventilator begitu ya, yang akhirnya bisa mampu apa tadi istilahnya kan kalau di ventilator itu tujuan utamanya adalah apa ya, memudahkan oksigen itu untuk masuk ke dalam paru-paru di sini, karena dari saluran pernafasannya memang ada permasalahan seperti itu. Kalau misalkan pada sleep apnea karena mungkin salurannya tertutup sehingga akan susah bernafas. Kalau misalkan pada orang yang mengalami COVID itu kan kayak misalkan terlalu banyak lendir di saluran pernafasannya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya dibutuhkan ventilator untuk kemudian membantu ini pernapasannya. Nah, saya itu dulu pernah ikut sebuah webinar, ya, mungkin ini juga webinar yang sering saya share untuk di ETB ya. Jadi webinarnya itu dari Columbia University yang mereka tuh ngadakan sampai sekarang masih, kalau misalnya ada yang tertarik, tiap minggu itu hari Jumat, tapi karena kita sama-sama bedanya 12 jam gitu ya. Jadi di sini tuh selalu hampir tengah malam seperti itu. Nah, saya sempat ikut salah satu webinarnya di situ yang membahas kemudian tentang ini, ketika Ismi menyebutkan istilah CPAP ini, kemudian saya teringat dan yang disampaikan oleh di webinar tersebut juga menggunakan mode CPAP ini. Jadi lebih membuat ventilator, tapi memang khusus untuk bayi kalau di sini. Jadi untuk newborn gitu istilahnya. Jadi memang untuk bayi, dan yang diangkat sama mereka itu di sini adalah untuk negara-negara yang gampang yang bilang itu masih belum maju gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah ini di Afrika, saya tunjukkan nanti ya. Ada saya screenshot PowerPoint-nya saya. Jadi di sana karena untuk membawa alatnya itu sangat susah dari Amerika ke sana, sehingga akhirnya mereka itu mencoba mengembangkan sendiri. Jadi mereka membuat membuat
si ventilator ini untuk case di negara tersebut. Ini saya coba share screen ya. Bisa saya kasih tunjuk ke kalian. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, di sini ini sebenarnya kalau dilihat seperti ini ya, kalian lihatnya kan kayak aduh alatnya ada di mana-mana dan bahkan sampai ada kipas di atas, kipas ada pompa begitu ya di atas meja begitu. Tapi ini adalah setting awal agar kemudian tujuan dari si PEP ventilator tuh bisa terpenuhi gitu semuanya, sehingga dibutuhkan kayak butuh ada pompa, ada blower, kemudian ada tempat tabung oksigennya, dan itu langsung nanti dihubungkan ke bayinya. Dan ini karena kenapa kok yang dipakai seperti ini? Nah, ini karena memang keterbatasan di rumah sakitnya begitu. Jadi mereka itu di area tersebut, saya lupa di Nigeria atau Ghana gitu negaranya. Jadi di sana kekurangan alat ini yang kemudian dari pihak saya agak lupa nih, ini asalnya dari mana sih ibu ini? Ini dari Rice University UK atau USA ini, dari Rice University ini. Jadi dia mencoba mengembangkan berbagai macam teknologi yang nanti diharapkannya itu bisa dimanfaatkan di negara, di area-area yang terpencil begitu. Jadi kalau yang dia kembangkan di sini seperti misalkan untuk deteksi kanker serviks begitu, membuat mikroskop tapi yang lebih mobile. Terus kemudian untuk laparoskopi juga, dan kemudian yang terbaru yang tadi itu yang membuat ventilator, tipe ventilator untuk bayi seperti ini. Awalnya masih menggunakan metode-metode yang ada dengan alat yang tersedia di sana begitu. Tapi semakin kemudian berkembang, mereka mencoba untuk mencari sumber dana untuk membiayai mereka mengembangkan satu produk tertentu yang jadi seperti ini. Nah, ini alatnya jadi ini nih. Yang tadi itu awalnya, kalau di awal pengembangannya tadi itu kalian bisa lihat ada kipas, ada pompa, itu di dekatnya si bayi kemudian dikembangkan karena sudah ada yang bekerja sama sampai jadi satu alat seperti ini, dan harganya bisa 1/10 dibanding biaya untuk menggunakan yang biasa. Itu makanya jauh-jauh ditekan, karena biasanya kalau untuk untuk bayinya, untuk biayanya kan kalau di negara yang masih belum maju sangat pengaruh begitu ya. Nanti kalau biaya yang terlalu tinggi, nanti kemudian tidak digunakan oleh orang-orang yang ada di sana. Nah, ini bentuk alatnya. Pengembangannya. Di Malawi ternyata. Karena memang di sana banyak sekali kasusnya tadi itu kegagalan bernafas sehingga kemudian bayi itu meninggal. Sehingga akhirnya banyak gitu permintaan dari alat ini. Bisa dilihat di sini case-nya itu yang neonatal atau istilahnya yang baru lahir begitu ya, itu beratnya sangat minim seperti itu. Itu case-nya yang terjadi di sana. Ini banyak yang gagal ya, kemudian dibuangnya alatnya seperti ini. Oke. Lanjut ke kelompok selanjutnya. Jadi minta tolong tetap nanti ini dipantau ya forumnya untuk masing-masing kelompok. Jadi saya harap nanti saya harap minggu ini sih sudah terjawab semua begitu. Nanti kalau misalkan ada, saya juga pantau terus. Kalau misalkan ada yang belum terjawab, nanti akan saya coba bantu jawab. Tapi tetap nanti itu jadi tanggung jawab kelompoknya ya. Nah, kemudian ini saya itu dari 8 topik kemarin itu yang cukup buat saya menanti pembahasan itu dari kelompok F ini, dari dry powder inhaler, karena ini merupakan salah satu topik
apa ya, kemarin tuh saya kepikiran ini karena dulu ketika saya tesis ada teman saya yang membahasnya tentang ini begitu, dan ini cukup menarik. Jadi bisa cerita sedikit nggak, diulas sedikit untuk DPI ini seperti apa dari kelompok F perwakilannya? Izin masuk Pak, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman kelompok F. Ya, silakan. Jadi, iya Pak? Ya, silakan. Iya, jadi drive order sendiri itu sebenarnya sebuah alat kayak drug delivery yang dikhususkan untuk sistem pernafasan paru-paru, untuk sistem organ paru-paru. Nah, drive order sini cara kerjanya itu dengan menggunakan sebuah alat yang di dalamnya itu terdiri dari dose chamber yang kemudian itu bekerja pakai teknik bergantung pada aliran inspirasi dari pasien, Pak. Jadi pasiennya itu menahan nafas kemudian menghirup si obatnya melalui bagian mulutnya, kemudian si obat itu akan terdispersi menjadi kayak sebuah gas gitu, Pak. Pokoknya jadi sebuah gas sehingga masuk ke dalam paru-paru. Di paru-parunya nanti itu kayak terjadi pengkristalan, Pak. Untuk penentuan letak pengkristalannya itu biasa ditentukan oleh ukuran partikelnya. Misalkan ukuran 2-5 mikron tuh akan mengendap di mana, terus ukuran kurang dari 2 mikron tuh mengendap di mana gitu. Setahu saya itu, Pak. Mungkin ditambahnya yang lain. Maaf kalau kurang, Pak. Pak, yang lain kan ada yang mau nambahin dari kelompok F? Silakan. Bagaimana anggota kelompok yang lain? Oke, sambil menunggu. Jadi apa yang disampaikan Alma tadi itu sudah benar, tapi mungkin metodenya mungkin ya ini bisa macam-macam. Ada kalanya jadi kan namanya ada dry powder. Jadi memang yang dihirup oleh pasiennya itu adalah bubuk di sini. Jadi nggak sama seperti, bukan gas gitu ya, obatnya bukan berupa gas tapi dia berupa bubuk, yang tapi bubuknya di sini punya ukuran tertentu. Nah itu tadi yang sempat disebutkan sama Alma, memang punya ukuran tertentu yang kemudian dia akhirnya ukurannya itu akan menentukan dia itu akan istilahnya apa tadi ya istilah saya suka yang ketika dijelaskan di ini di apa namanya ditanya jawabnya, bubuknya itu akan terdeposisi bukan, Pak? Ya benar, terdeposisi. Jadi dia itu akan nempel di bagian-bagian tertentu tergantung ukurannya kayak begitu. Karena nanti kan kemudian harapannya memang tergantung si tujuannya si obat itu akan terbawa kemana, kan ada ininya sendiri gitu ya, tujuannya tersendiri begitu. Nah biasanya ini dipakai untuk penderita asma. Kemudian yang jelas permasalahan itu ada di saluran pernafasan begitu, karena dengan penggunaan
powder yang langsung seperti ini itu ternyata lebih efektif dibandingkan misalkan menggunakan yang intramuskular seperti itu, karena ini langsung ke tujuan. Dan kemudian yang jauh lebih menarik itu saya lupa ya, apakah pertanyaan nggak tahu ini apakah pertanyaan dari saya waktu tadi saya agak lupa. Jadi untuk yang di dry powder inhaler di sini itu yang cukup menarik buat saya itu adalah desain dari si alatnya. Sempat menemukan beberapa desain nggak kalau dari kelompok F? Sempat, Pak. Bisa diceritakan kayak apa aja yang ditemukan gitu? Kalau dari yang saya baca di suatu jurnal itu tuh pertama desainnya tuh berdasarkan si alatnya dulu ya Pak. Si alatnya tuh bagian mouthpiece-nya itu harus disesuaikan dengan rongga mulut. Jadi kayak bisa memaksimalkan aliran pernafasannya. Terus bahan material yang digunakan itu tuh diusahakan tidak menyebabkan resistensi obat gitu Pak, atau pengendapan obat di dalam alat. Terus untuk selain desain alatnya itu ada desain dosisnya Pak. Jadi ada yang single dosis sama multi dosis. Kalau single itu cuma ada satu kapsul, jadi nggak efisien gitu kalau misalnya mau dipakai berkali-kali. Harus ngisi dulu. Kalau misalkan multi dosis itu bisa sampai 8 serbuk atau 8 dosis obat. Itu Pak. Nah, itu benar ya. Jadi memang dari sisi, karena memang di sini fokus saya dulu begitu. Jadi lebih ke banyak beberapa desainnya dari si alat itu sendiri untuk dry powder inhaler ini yang kemudian menyesuaikan tujuannya. Kayak misalkan tadi yang disebutkan sama Alma, mouthpiece-nya. Jadi istilahnya ada bagian yang nanti itu tempat menghirupnya gitu ya. Itu harus disesuaikan dengan rongga mulutnya, kayak misalkan ukurannya, kemudian nanti bahkan sampai istilahnya lebar mouthpiece-nya untuk akhirnya nanti tempat obatnya keluar tuh di desain khusus begitu agar satu, pengguna itu nyaman memakainya, kemudian kedua, si obat ketika melewati jalur tersebut nanti itu akan lebih mudah untuk sampai ke tujuannya. Itu. Terus kemudian yang kedua adalah, nah sebelum nanti masuk ke bagian obatnya yang tadi disampaikan Alma ya, itu adalah jalur yang dilewati oleh si obat ketika dihirup. Jadi masih jalur yang ada di alatnya itu sendiri. Saya coba sambil searching ya. Jadi si jalurnya itu tuh bisa dibuat di desain macam-macam gitu. Ada namanya dry powder inhaler itu yang bentuknya itu seperti yang oksigen untuk orang asma itu, ada yang seperti itu, ada yang memang dia tuh agak pipih seperti itu, macam-macam. Nah, ini saya coba sambil share screen ya, saya kasih tunjuk. Kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian langsung aja ya, atau kalian tanya di kolom chat juga nggak apa-apa. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Nah, ini beberapa jenis ini ya, yang dry powder inhalernya. Jadi ada yang memang bentuknya seperti yang oksigen untuk orang asma seperti itu, tapi yang bahannya itu malah yang bentuknya pipih seperti ini. Kemudian ada yang namanya itu kalau nggak salah Cyclops, seingat saya. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat di sini sampai bisa disimulasikan nih. Ini adalah tempat, bentar masih loading. Nah, ini tempat obatnya di sini. Kemudian dari obatnya yang tadi itu berbentuk powder tadi itu, dia ketika nanti dihirup di bagian mouthpiece-nya, dia akan kemudian muter gitu posisinya. Nanti ada jalurnya muter kemudian baru ke depan. Nah, yang seperti ini tujuannya itu agar tadi itu yang keluar dari mouthpiece itu jauh lebih terkontrol begitu. Jadi nggak langsung terhirup secara keseluruhan. Ada jalurnya kayak gitu, tujuannya seperti itu. Tapi kemudian yang ketika si obat mau dipakaikan ke alat yang seperti ini, nah obatnya ini harus didesain khusus dalam arti tadi kembali ke yang nomor 3 akhirnya, termasuk masalah dosis dan juga ukuran dari obatnya. Ingat bahwa obatnya di sini dia itu kan berupa tadi itu nyebutnya aerosol gitu ya kalau nggak salah tadi dari kelompok F ini nyebutnya. Yang dia itu ya aerosol, bener ya?
Iya. Nah, dia itu jadi memang karena dia bentuknya serembuk, terus kemudian dia itu harus gampang istilahnya ketika ada aliran udara di situ, tadi kan dihirup di sini ya, nah itu harus gampang mengikuti, tapi nggak boleh yang secara langsung nanti masuk, sehingga akhirnya kalau didesain di alat Cyclops ini, dia itu dibuat berputar dulu, kemudian baru keluar dari mouthpiece, seperti itu. Nah, tapi akhirnya tiap-tiap desain itu ya punya keunggulan masing-masing ya. Kalau ini karena ini yang saya tahu begitu, ada yang seperti ini, ada juga yang kemudian ini dikembangkan lagi. Yang berbeda adalah dari tempat si obatnya begitu. Atau tadi yang sempat disampaikan oleh Alma tadi, atau di forum diskusi juga sudah dituliskan di sana. Untuk alat ini didesainnya nggak cuma sekali ini ya, sekali dosis, tapi ada di situ sudah disediakan, misalkan kalau obatnya berupa antibiotik kan harus ada pemakaian sampai berapa lama begitu kan. Nah itu nggak perlu yang sampai istilahnya nanti ngisi lagi begitu, tapi kemudian langsung di sana nanti tinggal dipakai. Ada yang seperti itu, multidosis gitu ya. Jadi sudah banyak pengembangannya. Ada yang selain Cyclops tuh namanya levodopa. Nah kalau ini levodopanya lebih bentuknya tabung gitu ya, bukan tipis seperti yang tadi. Tapi tujuannya sama sih, karena ini tujuannya adalah menghantarkan obat itu dari bentuk powder langsung ke targetnya. Jadi tujuannya biar lebih maksimal fungsinya si obat, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu, masih ada 2 kelompok lagi. Atau mungkin dari kelompok F nih, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Berkaitan dengan dry powder inhaler, mungkin cukup baru karena belum yang terkenal banget gitu dari sisi alatnya, tapi sudah banyak digunakan tadi itu untuk penghantaran obat yang bentuknya dia itu aerosol atau partikel. Beda sama nebulizer ya, kalau nebulizer kan bentuknya memang gas uap gitu. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Sebenarnya mau bertanya masalah yang pertanyaannya Aldavan dari kelompok H kalau tidak salah, yang bagaimana peran DPI itu di dalam tubuh, itu saya kurang menemukan Pak, karena setahu saya DPI itu buat penghantaran saja. Mungkin dari Pak Alfian ada pendapat. Oke. Untuk dry powder inhalernya sendiri, karena dia itu di sini dari namanya gitu ya, inhaler. Jadi dia itu memang di sini device-nya itu ada di luar tubuh. Jadi yang berkaitan sama tubuh cuma tadi itu dia memang menghantarkan obat. Jadi kalau gampangnya bilang dia itu sama seperti suntikan, tapi di sini dia itu yang dihantarkan bukan lagi obat cair, tapi obatnya obat padat. Terus kemudian bukan memanfaatkan dorongan kalau disuntikan, tapi di sini memanfaatkan hirupan yang dilakukan oleh pengguna atau pasiennya. Jadi memang sudah benar yang tadi disampaikan sama Alma ataupun yang sudah dijawab. Jadi kalau ke tubuh itu sendiri sebenarnya efeknya kalau dibilang efeknya sendiri ya mungkin ya karena dia memang tujuannya adalah untuk menghantarkan, mungkin yang tadi itu yang lebih efeknya lebih ke bagaimana kemudian desainnya itu bisa membuat penghantaran obatnya lebih efektif. Kayak misalkan tadi di Cyclops itu kan dia kenapa sih nggak langsung aja obatnya itu istilahnya diminum masuk ke mulut begitu tanpa harus dibuat desain khusus kemudian disedot. Ya tadi itu kalau misalkan dibuat desain seperti itu, aerosolnya bisa menjangkau area yang lebih jauh gitu, dan karena memang di sini tujuannya adalah di saluran pernafasan begitu ya, itu bisa kalau misalnya dibanding kita misalnya memasukkan obat biasa gitu, kemudian dibandingkan dengan yang inhaler ini akan jauh lebih efektif akhirnya itu tadi. Terus kemudian kenapa dibuat desainnya memutar tadi itu agar kemudian gampangnya bilang di situ
satu sisi biar agar si partikel obatnya di situ merata terlebih dahulu, kemudian yang hasil merata dengan apa yang akan dihirup itu bisa masuk ke dalam mulut seperti itu. Ini ada studinya khusus sendiri sih, misalkan disimulasikan begitu, simulasi bagaimana kemudian partikel dengan ukuran khusus, dengan desain jalurnya yang tertentu kan. Ini ada, kalau di Cyclops tadi kan ada jalurnya gitu kan, yang dia itu memutar tertentu, yang kemudian akhirnya seberapa jauh dia bisa menyebar, seberapa efektif dia bisa menyebar, itu bisa disimulasikan yang seperti itu. Nah itu kalau efeknya ke tubuh mungkin tadi itu yang lebih dari desain mouthpiece-nya, atau mungkin bagian mouthpiece-nya yang memang kontak dengan mulut seseorang. Nah itu berarti dari materialnya itu juga nanti akan diperhatikan apakah memberikan efek samping atau tidak, nyaman atau tidak ketika digunakan. Lebih ke yang seperti itu. Ada lagi? Mungkin dari saya cukup, Pak. Terima kasih, Pak Alfian. Oke, kita lanjut ya, tinggal 2. Nah, sekarang yang berhubungan dengan cairan, ada yang darah, ada yang satu lagi langsung spesifik ambilnya cairan sinovial. Kita coba ke yang darah terlebih dahulu. Nah, ini udah yang untuk darah sudah ada 8 pertanyaan, 5-nya sudah dijawab. Ini bagus. Saya akan ngambil satu contoh pertanyaan ini dari Fikriatul yang sudah dijawab sama Mustika. Nah, mungkin nanti ini ya, minta tolong ditambahkan untuk kelompok G ini tentang artificial blood. Jadi memang banyak dikembangkan gitu kan ya, karena satu untuk darah sendiri itu pasti masih membutuhkan donor begitu, sehingga akhirnya banyak orang yang mencoba bisa nggak sih ini dibuat artifisialnya sehingga orang itu tidak perlu lagi pakai donor begitu. Yang kemudian banyak muncul berbagai penelitian yang mencoba untuk membuat sesuatu yang sifatnya sama seperti darah. Nah, kembali lagi ke kalau darah, kalau kita lihat komponennya itu kan banyak sebenarnya. Ada sel darah merah, sel darah putih, kemudian ada plasma darah dan juga keping darah. Plasma darah di dalamnya itu banyak terdapat protein-protein dan lain sebagainya yang punya fungsi masing-masing. Bahkan kalau sel darah putih pun kan juga ada jenis-jenisnya gitu ya, ada 5 jenisnya yang mereka punya peran masing-masing. Nah, karena fungsinya di sini sangat kompleks, akhirnya itu banyak orang yang mencoba membuatnya itu bukan yang blood substitute atau blood artificial blood itu as a whole gitu, atau istilahnya secara keseluruhan mampu menggantikan fungsi darah. Akhirnya dipilih beberapa fungsi tertentu. Seperti ini yang ditanyakan oleh Fikriatul. Ini ada salah satu artificial blood namanya PVC, perfluorokarbon, yang dia itu di sini lebih ke fungsi pengangkutan gas begitu. Jadi lebih ke bagaimana mengangkut oksigen dan juga karbon dioksida. Fungsi ini yang kemudian dimiliki oleh perfluorokarbon ini sendiri. Tetapi yang jadi permasalahan, kita kan kalau ini mungkin permasalahan hampir semua yang mungkin akan masuk ke dalam tubuh, atau baik itu nanti istilahnya ada implan dan lain sebagainya, itu diharapkan bahwa apa yang masuk itu sifatnya pasti hidrofilik. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti hidrofobik, itu akan dianggap benda asing, pasti nanti akan diselubungi dan mungkin bisa jadi kemungkinan besar itu tidak akan diterima oleh tubuh seperti itu. Sehingga akhirnya kalau misalnya dia hidrofobik harus dimanipulasi terlebih dahulu biar kemudian dia jadi hidrofilik dan mampu diterima oleh tubuh. Dan di sini salah satu caranya adalah dengan menggunakan pengemulsi. Nah, pertanyaannya, penggunaan perfluorokarbon yang diberikan pengemulsi yang berbeda-beda terhadap treatment penyakit yang berbeda. Apakah kemudian beda gitu ketika ada penyakit yang berbeda, nanti pengemulsinya juga berbeda gitu. Dan ini saya setuju dengan jawaban Mustika di sini ya. Jadi di sini ini kembali lagi ke yang ini ya,
memproduksi biasanya, atau mungkin dari perusahaannya. Biasanya tiap perusahaan tuh pasti punya cara khusus yang kemudian digunakan untuk hal-hal yang seperti ini. Misalkan biasanya seperti ini nggak dipublish gitu, karena itu jadi rahasia dapur perusahaannya. Misalkan contohnya produknya udah PVC gitu ya, PFC, perfluorokarbon, tapi kemudian itu tidak akan istilahnya bagaimana memproduksinya, kemudian treatmentnya seperti apa, itu biasanya tidak diekspos karena itu jadi rahasia perusahaannya. Nah itu kembali lagi ke seperti pengemulsinya, itu akan biasanya tiap perusahaan punya cara masing-masing yang bisa digunakan untuk membuat si PFC ini lebih hidrofilik seperti itu. Jenisnya apa? Nah itu tergantung nanti. Macam-macam caranya agar bisa membuat si obat ini menjadi hidrofilik. Kayak misalkan ada yang menggunakan, saya lupa lihat di mana ada istilah Michel. Apa di sini juga ya? Atau mungkin ada di yang lain, atau mungkin istilahnya membuat semacam vesikel atau vesikula begitu. Jadi istilahnya dia itu tetap diselubungi sesuatu tertentu yang kemudian menyebabkan dia itu akan menjadi hidrofilik, sehingga kemudian ketika masuk ke dalam tubuh dia akan lebih mudah berinteraksi dengan bagian yang lain, seperti itu. Ini mungkin juga yang terjadi pada PFC. Kemudian saya sempat menanggapi apakah juga bisa mengangkut nutrisi, dan memang tidak begitu ya. Jadi karena dia tadi dia lebih bisa berinteraksinya dengan oksigen dan juga karbon dioksida, jadi memang cuma fungsi ini saja dari darah yang diwakili sama si PFC ini. Atau mungkin ada yang dari ini, ada info lain yang bisa ditambahkan dari kelompok G? Silakan. Izin menjawab, Pak. Apakah benar tadi saya agak putus-putus, apakah benar yang ditanyakan dari fungsinya PVC ya, Pak? Tadi saya agak putus-putus soalnya. Lebih ke ini, apa yang mungkin kan tadi saya sempat sudah jawaban dari tadi siapa yang jawab ya, dari Mustika ya kalau nggak salah, memang di pertanyaannya itu sudah benar seperti itu. Jadi memang tergantung dari produsennya yang kemudian emulsinya menggunakan apa dan lain sebagainya. Mungkin ada informasi yang bisa ditambahkan gitu. Kalau dari yang kami baca, Pak, fokusnya hanya ke oksigen, pembawa oksigen dan karbon dioksida dari dan menuju jaringan, Pak. Jadi hanya itu, karena fokus kami di paper ini juga dari PVC maupun HBOC ini lebih fokus. Putus, Mustika? Lebih fokus apa? Fokusnya ke pembawa oksigennya, Pak. Sempat menemukan nggak kayak misalkan fungsinya dari keping darah ketika dia menutup luka kayak begitu, sempat menemukan nggak? Kalau dari saya sendiri kemarin ada belasan jurnal yang saya cek itu susah banget, Pak, nemu jurnalnya. Karena kebanyakan penelitiannya itu penelitian yang tahunnya udah 90-an, ya? Pak. Iya, yang 90-an, 80-an gitu. Mungkin ini juga info yang menarik ini. Memang akhirnya ada beberapa penelitian tuh yang satu sisi karena mungkin dia sudah established, jadi istilahnya udah mungkin kalau dibilang mentok mungkin belum ya, tapi dibilangnya ini udah paling optimum gitu, makanya itu yang jadi patokan sampai sekarang dan belum ada pengembangan lagi. Bisa jadi seperti itu. Atau kemungkinan kedua, karena tadi itu mungkin misalnya terlalu muluk untuk kemudian menggantikan darah, sehingga akhirnya nggak dilanjutkan. Bisa jadi seperti itu.
saya sendiri pun juga belum cek sendiri sih apakah kemudian akhirnya untuk sampai saat ini masih ada nggak yang mengembangkan artificial blood ini. Karena satu ya, kalau misalkan kita anggapnya nanti bisa ini terjadi, kemudian bisa artificial blood itu ada, kemudian akhirnya bisa ditransfusikan, kan harusnya di sini berarti dia sudah bisa mewakili berbagai macam fungsi darah. Jadi bukan hanya kayak misalkan yang PFC tadi kan hanya sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida begitu kan. Tapi kalau misalkan yang yang lengkap kan harusnya bisa mewakili juga fungsi-fungsi dari darah yang lain, seperti misalkan tadi kalau keping darah kan untuk menutup luka, kalau misalkan ada sel darah putih untuk melawan patogen dan lain sebagainya. Nah itu harusnya kan tetap ada begitu kan. Tapi kemudian benar sih yang disampaikan sama Mustika bahwa yang dibilang artificial blood di sini itu sebenarnya lebih cenderung ke red blood cell begitu, atau sel darah merah dibandingkan darah secara keseluruhan. Kalau kita lihat dalamnya kan sebenarnya sangat rumit gitu ya kalau darah, sehingga akhirnya yang banyak dikembangkan itu tadi itu lebih ke sel darah merah saja, seperti itu. Bahkan ini saya coba cari sini ya, penelitian atau pengembangan blood substitute atau pengganti darah gitu ya, atau ya jadi artificial blood gitu, itu bahkan dimulai yang pertama itu sejak tahun 1600-an. Bayangkan sudah selama itu gitu, sampai sekarang mencoba untuk dikembangkan seperti itu. Banyak yang mencoba mengembangkan tuh cari sumber lain dalam arti bukan lagi dari donor manusia, tetapi misalkan dari hewan begitu. Dari hewan, tapi biasanya yang diambil bukan darah as a whole gitu secara keseluruhan, tetapi diambil misalkan plasmanya saja, kemudian atau hemoglobinnya saja dan lain sebagainya. Banyaknya yang seperti itu. Atau di sini artificial blood selain digunakan tujuannya untuk transfusi pengennya gitu, ternyata juga dikembangkan untuk penelitian, misalkan untuk misalkan menguji material-material yang lebih bisa merepresentasikan keadaan sesungguhnya. Nah itu dibandingkan menggunakan darah orang begitu, nah ini mencoba untuk membuat darah buatan seperti itu. Ini ada sedikit info, saya sempat cari ini ada jurnal tahun 2008. Nah di sini tuh menyebutkan bahwa yang untuk sampai saat ini mendekati sama darah itu namanya Ringer solution. Sempat ketemu istilah ini nggak ketika kelompok G ini searching kemarin? Ringer solution. Kalau saya pribadi belum dapat, mungkin teman-teman yang lain. Dari saya juga belum menemukan karena memang ini kalau nggak salah Ringer solution itu untuk infus ya kalau nggak salah. Benar. Jadi Ringer solution itu kalau misalnya gampangnya bilang tuh, kalau kalian ingat nih kuis kemarin SBF, PBS itu mirip sama itu, tapi di situ cuma ada 3 garam sebenarnya. Jadi dia itu lebih mewakili sitoplasma, mungkin gampangnya bilang begitu. Nah di situ, tapi kalau itu dianggapnya sebagai artificial blood itu yang nggak benar juga, karena dia cuma tadi itu benar-benar miripnya sama plasma darah, tapi nggak secara keseluruhan. Tapi itu yang sampai sekarang pun masih banyak digunakan untuk penelitian, lebih kayak begitu. Tapi kalau untuk pengembangannya memang digunakan sebagai istilahnya tadi yang darah buatan, tadi itu lebih ke yang tadi disampaikan yang PFC tadi itu, atau yang
satunya apa namanya? HBOC, Pak. HBOC. Nah, HBOC pun sepertinya sama ya, dia fungsinya untuk apa, pengikatan oksigen ya. Iya, Pak. Ya, tetap fungsi itu yang ditekankan di sini oleh apa istilahnya para penelitinya. Ini bagus nih, kelompok G ada 9 pertanyaan, 8 sudah dijawab. Yang terakhir tuh cuma video, berarti udah dijawab semua. Tinggal nanti kelompok yang lain ya, syaratnya kemarin, jadi tiap kelompok bertanya minimal 2 pertanyaan ke kelompok yang lain. Jadi ini silakan yang masih belum. Dan juga anggota kelompok yang lain mungkin ini ya saling membantu satu sama lain, jangan cuma satu orang saja yang kemudian menjawab pertanyaannya. Tetap akan saya pantau di situ nanti. Nah, ini tadi pertanyaan saya, kalau untuk kelompok ini tuh apakah secara reologi, jadi istilahnya secara sifatnya dia sebagai sebagai fluida begitu, itu bisa menyerupai darah asli begitu. Nah, ini dijawab sama Hanif. Memang yang salah satu karakteristik utama yang diinginkan begitu untuk blood substitute adalah semirip mungkin dengan sifatnya dari darah secara fisik begitu. Jadi di situ ada reologinya, kemudian secara mekanisnya, termasuk viskositasnya. Dan itu memang ketika dicoba untuk 2 yang dibahas ya dari kelompok ini, yaitu PFC dan HBOC, dua-duanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kenapa ini penting? Karena satu, darahnya di sini kan tetap tadi nanti mengalir begitu pas, dan lewatnya lewat pembuluh darah. Ketika nanti kemudian mungkin dari sisi viskositas gitu ya, kalau reologi gampangnya bilang, viskositasnya di sini terlalu jauh dibandingkan darah, misalkan darah itu kan juga bisa encer sebenarnya, tapi kalau terlalu encer, nah akhirnya kemudian sifatnya akan berubah juga begitu. Nggak mungkin tadi kalau misalkan yang di bawah itu adalah yang di dalamnya itu ada komponen yang bisa mengangkat oksigen, karena dia terlalu encer, maka semakin sedikit yang pengikat oksigennya. Atau kebalikannya, kalau misalnya dia terlalu kental, terlalu viskos, berarti kan dia malah jadi menghambat laju alirannya yang ada di dalam pembuluh darah begitu. Nah, ini benar nih yang disampaikan Hanif di kalimat terakhir. Jika terdapat perbedaan reologi darah antara yang buatan tadi itu dengan yang asli, maka ketika bertemu, maka yang berbeda ini akan dianggapnya itu sebagai sesuatu yang asing dan pasti akan ditolak sama tubuh. Dan ya pasti yang ditolak itu nanti akan dikeluarkan gitu ya, akan desain itu pertama akan diselubungi, kemudian dari penyelubungan itu akan dikeluarkan nantinya. Jadi memang ini udah benar ya highlightnya, bagus kalau misalnya meng-highlightnya langsung aja diambil karena dari sumbernya memang terbatas. Yang dibuat sebagai artificial di sini adalah red blood cell sebenarnya, bukan darah secara keseluruhan. Karena tadi itu fungsinya darah sendiri sangat kompleks sehingga masih belum nemu gitu ya sampai sekarang istilahnya sesuatu yang bisa menggantikan, tetapi semua fungsinya itu bisa masuk di situ. Kayak begitu. Oke, wah ini tinggal yang terakhir nih, malah takut nggak kejawab nih. Yang terakhir tentang cairan sinovial. Nah ini kan kalau cairan artificial body fluid itu banyak banget ya jenisnya. Yang saya sempat sampaikan mulai dari yang air mata, keringat, ada sperma, semen, kemudian ada cairan sinovial, ada viscous humor, aqueous humor, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok ini memilih cairan sinovial. Cairan sinovial sendiri itu kan di sini dia itu nah ini kembali lagi ke peran utamanya. Cairan sinovial kan peran utamanya dia itu sebagai pelumas sebenarnya kalau di sendi kita. Dia yang nanti berperan sebagai pelumas agar sendi itu tidak langsung
tulang ketemu tulang, terus kemudian ada yang bagian yang lainnya di situ yang nantinya takut adanya gesekan atau aus dan lain sebagainya. Nah, artificial synovial fluid banyak dipakai untuk pengujian sebenarnya. Ini yang lebih yang ingin saya angkat di sini. Ini ada pertanyaan dari Aini atau Ainin. Ainin sepertinya. Tentang prosthetic wear. Oh, ini belum terjawab juga nih Mas ya. Nah, mungkin berkaitan dengan ini, artificial synovial fluid itu banyak dipakai sebagai itu. Jadi dia itu sebagai tempat untuk simulasi prosthetic wear. Ini banyak sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bilang tentang prostesis, terutama prostesis yang tulang ya, kalau ini kita bicaranya, pasti kan di situ ada kontak nih antara si prostetik dengan bagian tulangnya. Nah, di situ pasti kan istilahnya pelumasnya dan lain sebagainya adalah si cairan sinovial ini, harapannya begitu. Nah, di sini sifat-sifatnya dia sebagai pelumas itu yang harus memang ditekankan. Bagaimana kemudian ketika ketika dia dipakai itu bisa satu mengurangi adanya wear, terus kemudian kalau misalkan ada debris atau istilahnya ada partikel yang disebabkan oleh wear itu tidak kemudian merusak jaringan dan lain sebagainya. Nah, itu perannya di situ. Kemudian, nah ini berkaitan dengan itu saya sempat tanyakan ke kelompok ini dan ini sudah dijawab oleh Bless di sini. Bless menyampaikan bahkan ada standarnya begitu ya ketika ini akan digunakan. Dan ini masih secara umum sih ini. Jadi kayak ketika nanti akan digunakan cairan sinovial buatan ini harus tetap ini secara standar dia harus tadi itu fungsinya sama dengan cairan sinovial pada umumnya. Dan secara umum tadi itu dia fungsi utamanya adalah sebagai pelumas tadi itu. Nah, kalau ini sebenarnya yang kedua, yang selanjutnya apakah diaplikasikan ke tubuh ini yang saya sendiri pun masih belum tahu secara pasti. Kalau dari kelompok ini sempat menemukan nggak? Ada nggak yang diaplikasikan ke tubuh manusia secara langsung? Kelompok H? Mohon maaf Pak, sebenarnya kami masih agak bingung yang ditanyakan sih Pak. Apakah maksud Bapak jika cairan sinovial yang asli dicampur dengan yang buatan Pak atau bagaimana ya Pak? Gini, mungkin pertanyaannya ditarik ke belakang dulu. Apakah kemudian cairan sinovial buatan itu bisa diaplikasikan ke tubuh manusia atau hanya cuma dipakai di lab saja?